Siapa yang paling penting di hati Carson? Bab 503. Karena identitas Fernando, Ferdian pergi ke timur dan barat dalam beberapa hari terakhir, dan hubungan yang ada kaitannya telah ditemukan, tetapi masih belum tahu. Sebenarnya, masalahnya yang paling ironis. Kecuali tidak ada Carson, selama dia berterus terang, Carson dapat membantunya mendapatkan hal ini dalam hitungan menit. Dia mencari banyak orang, tetapi dia tidak pergi mencari Carson. Carson dapat membantunya, namun juga dapat menempatkan mereka dalam kematian. Pada akhirnya, Ferdian tidak cukup untuk mempercayai Carson. Dia masih tidak yakin siapa Carson. Jadi, sebenarnya saudaranya yang paling penting atau ayahnya yang lebih penting. Tepat ketika kepala Ferdian akan meledak, sebuah panggilan telepon dari Arila berdering. Melihat nomor telepon Arila yang ditampilkan di layar ponselnya, Ferdian terkejut dan langsung menjawab. Arila? Kak, pagi ini Rila kecil terus merengek ingin bertemu denganmu. Kamu datang ke rumah untuk makan malam ya? Suara lembut yang dulu terdengar. Baiklah. Pada saat bersamaan, Ferdian memandangi ruang kerja. Ayah mereka benar-benar ingin melihat putrinya dan cucunya. Tetapi ayahnya seperti apa sekarang? Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk berdiri di bawah sinar matahari. Bagaimana dia bisa pergi untuk melihat putri dan cucunya? Oleh karena itu, Ferdian memutuskan untuk terus bekerja keras untuk menemukan jalan keluar. Semakin cepat dia membantu ayahnya mendapatkan identitas baru, semakin baik. Begitu dia membawanya ke luar negeri, ayahnya akan segera melihat orang-orang yang ingin dia temui. Apakah Arila menelpon? Ferdian baru saja menutup telepon dan Fernando datang ke sisinya yang muncul dari ruang kerja. Ferdian mengangguk. Fernando segera menggulung lengan bajunya dan berjalan ke dapur sambil berbicara. Ferdian, Arila sangat suka saus Kyoto. Aku akan membuatnya. Kamu akan membawanya untuknya. Ferdian berkata, Ayah, kamu tidak perlu repot-repot. Arila ingin makan apapun, dia bisa langsung memakannya. Fernando berkata dengan lemah. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuknya, seperti hal-hal kecil seperti ini. Ferdian hanya terdiam. Bagaimana dia bisa melupakannya, bahwa di hati ayahnya, dengan tangannya sendiri bisa membuat makanan untuk anak-anaknya. Hati Ferdian murung dan dia pun berkata, waktu masih terlalu cepat. Kamu lakukan dengan pelan-pelan saja. Setelah selesai, nanti aku akan mengantarkannya kepada Arila. Oke, kalau begitu, kamu harus bertanya apakah Arila suka atau tidak. Jika dia memiliki pendapat yang lebih baik, jangan ragu untuk menyebutkannya, dan ayah akan memperbaikinya. Terpikir memasak untuk putrinya, Fernando sangat bersemangat seperti anak kecil. Orang-orang seperti dia bagai hantu yang telah hidup selama beberapa dekade. Sekarang dapat tinggal di rumah putra mereka dan dapat membuat masakan untuk anak-anak mereka. Ini benar-benar tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak berani memikirkan banyak hal. Malam harinya, Ferdian bergegas pergi lebih awal, membawa hadiah untuk pertama kalinya. Hadiah ini hanya sepiring sapi saus Kyoto. Ketika dia tiba, Rila sudah ada di rumah. Carson dan Arila juga kembali. Rila melihat pamannya yang sudah lama tidak dilihatnya. Dia bersemangat untuk terbang ke pelukan pamannya. Dan dia berkata, Rila kangen paman.
Ferdian menangkap tubuh kecil mungil itu dan mengelus kepalanya. Hei, paman juga rindu kepada Rila kecil. Rila menatapnya, berkata dengan serius. Paman, tidak kelihatan lagi. Ferdian tersenyum dan berkata, Hei, paman di sini. Bagaimana bisa tidak kelihatan lagi? Rila berkata dengan wajah sedih. Abang milik Rila sudah tidak ada lagi. Rila berkata dengan sangat sedih. Ferdian juga telah mendengarnya dengan baik. Terlepas dari rasa kasihan, dia tidak tahu apa lagi yang harus bisa dilakukan. Ferdian mengelus kepalanya yang kecil, berkata dengan lembut. Suatu hari, kamu akan bertemu dengan Abang Hansel di awan berwarna-warni. Abang Hansel akan kembali untuk menjemput Rila. Ada orang lain yang memberitahunya bahwa kakaknya akan menjemputnya dan membuatnya percaya bahwa saudaranya akan kembali ke sisinya cepat atau lambat. Ferdian berkata, Paman membawakan makanan lezat untuk Rila kecil. Apakah Rila kecil mau mencobanya? Ya, berbicara tentang makanan lezat, Rila kecil menyentuh perut ratanya yang lapar. Tentu saja, perutku sudah lapar. Harus makan banyak. Oke, ayo makan saja sepuasnya, kata Ferdian sambil pergi ke ruang makan bersama Rila dan meminta pelayan untuk menyajikan sapi saus Kyoto di atas piring. Membuka tutup kotak makan, saus kental beraroma, aroma yang lezat tercium ke seluruh penjuru ruangan. Wanginya enak, aku ingin makan, kata Rila kecil menjulurkan lidahnya dan dengan nafsu makannya yang seperti tidak makan selama beberapa hari. Nurmala segera memberikan peralatan makan kepada Rila kecil. Dia pun bertanya, Tuan Ferdian, apakah ini sapi saus Kyoto? Meskipun penyajiannya tidak terlalu bagus, tapi aromanya benar-benar sempurna. Ferdian berkata dengan bangga. Ini adalah kerajinan yang telah aku pelajari secara khusus untuk si kecil dan Arila, hanya untuk ibu dan anaknya. Rila kecil tidak tahan lagi. Berbau harum, dimakan lezat. Lalu ia mengambil sendok besar, membuka mulutnya dan memakannya dengan lahap, membuat semua saus berantakan di mulutnya. Sayang, makan perlahan-lahan. Paman tidak akan mengambilnya kok, kata Ferdian. Dia tidak membantu Rila kecil untuk menyeka mulutnya, tetapi mengambil ponsel untuk merekam video. Rila, katakan kepada paman, lezat tidak? Ya, sangat lezat, kata Rila kecil dengan daging sapi cincang di mulutnya, sambil berkata samar-samar. Tapi tidak harus mendengarkan apa yang dia katakan. Lihat saja, dia makan dan tahu betapa lezatnya hidangan ini. Melihat bahwa Rila sudah makan dengan sangat bahagia, Ferdian juga senang seperti ayahnya. Ayahnya sudah lama kesepian dan akhirnya dia tidak sendiri lagi. Dia merekam video dan bersiap pulang untuk menunjukkan kepada ayahnya pada malam hari nanti. Ayahnya akan bisa melihat cucunya yang sudah lama dikhawatirkannya, dan dia pasti akan sangat bahagia. Kakak, apakah kamu bisa memasak saus ayam? Ketika suara Arila itu datang, dia sudah berada di pintu ruang makan. Ketika dia baru saja memasuki rumah, Arila mencium aroma dan mencari aromanya. Dia melihat Rila sedang duduk di meja dan makan saus Kyoto favoritnya. Ferdian berkata, "Apa yang tidak bisa aku lakukan?"
Itu akan menyusahkanmu untuk memasak dan membantuku membuatnya. Melihat Rila dengan cepat menyapu habis sepiring sapi saus Kyoto, Arila benar-benar terasa menyakitkan. Rasa ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan ibunya dalam ingatannya, tetapi sudah dimakan habis oleh anak kecil itu. Ferdian berkata, "Aku tahu seberapa besar rindu dirimu. Aku sudah siapkan yang lainnya." Dia mengambil kotak makan dan meletakkan sisanya di atas piring. "Makanlah saat panas. Sudah tidak enak jika menjadi dingin," kata Ferdian. "Terima kasih kakakku," kata Arila. Ferdian merasa bahwa saudaranya ini sangat bahagia saat ini. Dari dulu, dia bisa hanya makan makanan yang hanya bisa dibuat sendiri oleh ibunya. Kelembutan ini dan perhatian dari kakaknya, Arila tidak sabar untuk memakannya. "Bu, paman adalah yang terbaik. Rila kecil suka padanya." Rila kecil yang sibuk makan masih tidak lupa mendongak dan memuji pamannya. Ya, karena dia adalah saudara laki-laki ibu, tentu saja itu adalah yang terbaik. Arila membersihkan mulutnya dengan tisu, dengan bangga berkata seperti itu. "Lihatlah, ibu dan putrinya memuji aku dengan sangat baik. Aku ingin makan nanti saja." Ferdian duduk di sebelah mereka, memegang ponsel untuk membuka video, merekam ibu dan anak itu makan. Di luar ruangan, mata Carson yang dalam jatuh ke piring saus Kyoto. Dia tahu bahwa Fernando yang menyuruh Ferdian untuk membawa sapi saus Kyoto itu.